Ada bayangan enaknya. Ada tuh. Ini dapat. Drop. Ih, Cak, terang banget. Tiga. Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya sedang berada di rumah. Saya mau berbagi pengalaman pemakaian motor ADP selama 1 tahun lebih. Oke guys, ikuti saya. Come on. Saya spill dulu nih, motor ini ADP 160 cc tipe CBS. Ini warnanya hitam glossy. Memang kalau untuk yang ABS itu warna hitam glossy. Yang ngedopnya itu di tipe ABS. Dan dia punya emblem chrome. Begitu ya. Untuk mesinnya 160 cc 4 katup. Berpendingin cairan. Lihat radiatornya tuh. Oke ya, kita mulai review kelebihan dan kekurangan motor ADP 160. Nah ini guys, ADP ini saya waktu beli 1,5 tahun lebih tepatnya itu. Waktu itu saya beli cash, tidak kredit guys. Nah itu harganya sekitar 34 juta lebih guys. Nah sekarang sudah 1,5 tahun, saya tanya ke sahabat-sahabat saya yang ada di dealer itu di Honda, harganya sudah naik melonjak tinggi, 36 juta lebih. Jadi naiknya sekitar 2 juta lebih guys, cuman 1,5 tahun harga OTR Kerawang. Motor itu kok makin tahun makin naik harganya ya. Berbeda dengan seperti iPhone itu malah turun, dari datang seri baru yang lainnya turun. Kalau motor yang datang silih bergantung malah tambah naik. Seperti contoh aja motor Beat dulu itu saya review pertama kali 17 juta, malah yang ini 16 juta nih yang saya punya motor Beat Pop. Sekarang motor Beat aja sekitar 20 juta guys di tahun 2024 untuk OTR Kerawang. Kita kembali ke yang ADP ini guys. Jadi motor ini pajak tahunannya 400 ribuan. Terus untuk konsumsi BBM selama 1 tahun itu pengalaman saya irit, beneran irit guys. Saya pernah sekali waktu ke Bandung pakai motor ADP ini, isi bensin 50.000. Itu sampai ke sana masih, sampai di lokasi di Bandung cukup, nggak kurang, malah lebih dikit. Termasuk irit lah ya, kalau dihitung-hitung kira-kira per liternya itu 40 km guys. Ya sekitar segitulah, 38, 40 lah paling banyak, 40 km per liter. Untuk Matic mah ya lumayan irit guys. Jadi kalau sampai ke Bandung 2 liter lebih dikit, kira-kira gitu kali ya. Yang paling saya suka itu guys, motor ADP ini dia torsi bawahnya enak banget. Saya berani salip-salip, itu kan selalu ada spasi gitu ya. Kira-kira misalkan saya tuh mau nyalip mobil gandengan atau mobil truk di depan itu, waktu saya jarak jauh touring ke daerah Bandung, Garut, ini torsi bawahnya itu dia enak deh ngembatnya itu, berani lah gitu. Untuk ancang-ancangnya juga langsung aja ngegeber terus gitu guys. Selebihnya motor ini ya dipakai harian guys, seperti pulang pergi kerja. Dan memang motor ini enak, saya bilang di torsi bawah, jadi buat selap-selip akselerasinya mantap lah guys di jalan macet. Ya kalau untuk postur tubuh pendek kayaknya kurang recommended, tapi saya kan lumayan tinggi guys, 165 lebih, jadi nggak terlalu jingjit. Saya katakan ADP ini
berani adu dengan NMAX Turbo yang sekarang ini guys, 2024 NMAX Turbo. Uset, kalau harga malah lebih mahal NMAX Turbo ya. NMAX Turbo itu harga yang murahnya 37 juta kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah 37 juta. Kalau yang mahalnya itu 43 NMAX Turbo Ultimate. Bukan Ultimate, yang Ultimate malah lebih mahal 45. Terus yang saya suka lagi ini guys, yang paling enak banget sebenarnya posisi riding. Posisi riding ADP itu dia enak banget untuk dibawa touring jarak jauh, karena dia punya step floor itu untuk selonjoran gitu guys. Nah ini dia, biar beda dengan ini apa, PCX. PCX itu kayak saya seperti tanggung selonjorannya untuk step floor ini. Kalau ini apa ya, dia tetap tegak lurus. Posisi ridingnya itu dimaksudkan untuk tegak lurus itu selalu kita ready, siap standby untuk salib, terutama untuk diakselerasi. Jadi tidak terbuai dengan selonjorannya itu tadi. Jadi saya suka dengan seperti itu. Kalau ngomongin selonjoran paling full sih sebenarnya NMAX. Tapi kalau yang saya suka dari ADP ini, yaitu dia, jadi selalu ada spasi kita untuk selalu ready. Kira-kira begitu guys. Terlebih lagi dengan joknya, ya joknya lumayan empuk sih guys, beneran guys. Dia juga punya pembatas antara radar dan boncenger. Jadi seperti senderan gitu guys. Mantep banget. Kalau menurut saya yang punya ADP, saya sebagai user, ini direkomendasikan ADP itu boncengan guys. Karena kalau sendiri itu ini suspensi belakangnya ini, terutama yang ada subtanknya ini kurang berfungsi gitu guys. Nah kalau ada boncengan baru dia berfungsi nih guys. Ini namun cek sudah mengemplat lah gitu guys, ya gitulah ya, kayak gitu. Kalau sendiri kayaknya hampir sama, nggak ada bedanya. Suspensi pakai subtank ini juga percuma. Nah baru terasa kalau pakai kita ngebonceng di sini, boncengan atau boncengan orang gitu, atau boncengan barang. Yang enak sih boncengan orang, nggak, jangan boncengan barang. Oke ya. Yang terakhir yang paling saya suka itu dari desain ADP ini gimana ya, dia sifatnya itu proporsional. Jadi dibilang elegannya oke, sportinya dapat, kira-kira begitu guys. Kalau elegan banget sih PCX gitu kan, tapi kalau ini dapat sportinya juga gitu. Ini kelebihan ADP, dia itu gambot dan berkarakter, kira-kira begitu guys. Desainnya itu lihat aja tuh. Jadi saya pilih ADP kira-kira begitu guys. Suka dengan desainnya. Tapi tidak ada sesuatu yang sempurna guys di dunia ini guys. Pasti ada kekurangan guys. Jadi tidak selamanya ada yang sempurna. Nah kekurangannya ini ada guys. Saya pernah kejadian waktu itu ini guys. Yang pertama, nah ini kan ada gambar tempel ya. Ini itu kunci darurat kalau kita buka. Waktu itu saya parkirnya kalau nggak salah itu di mall dulu guys, seperti ya pasar-pasar kaget lah gitu. Ininya udah hilang guys. Hilangnya itu bisa dua kemungkinan, apakah ini dicopot oleh orang lain, tapi juga dia bisa terbuka sendiri, lepas, karena ininya gampang terbuka ya guys, rapuh. Jadi kalau kita kena polisi tidur, waktu itu memang ini sudah mulai sering saya benerin. Ujung-ujungnya ya lepas saja, hilang ininya. Ya saya beli lagi, waktu itu dibeli di offline sih agak susah. Kalau di online banyak, kalau nggak salah itu di harganya sekitar berapa ya? Ya murah juga sih, sekitar 30.000 lah, 25.000 gitu. Tapi tetap aja kan bermasalah kan kalau ini nggak enak. Jadi kurang enak dipandang kan, kalau ini kan jadi kopong dong. Itu yang pertama kekurangannya. Yang kedua kekurangannya ini nih guys, sen. Sebenarnya mau bagaimanapun tetap Honda itu rata-rata, bukan Honda ya, motor Yamaha juga ada yang seperti sennya kayak kuping begini, terutama di motor sport. Nah ini hati-hati guys, sen seperti gini, sen ini seperti kuping, termasuk di sen belakang. Nah ini hati-hati. Saya pernah kejadian ini kesenggol dikit patah dia guys, ada patahannya guys. Saya pernah patah yang depan ini guys. Nah ininya patah guys, ya kesenggol waktu itu di tempat, ya bukan tempat parkir sih, masih di rumah sih. Nah ini guys, ada saya contoh yang kemarin patah
udah lama juga sih guys, bukan kemarin. Nah ini dia. Jadi waktu itu patah yang depan. Patahnya tuh ininya guys. Nah ini. Dia itu kan bahan materialnya dari plastik nih guys. Bracket lah ya sebutnya ini. Nah itu dia. Tuh. Sebenarnya tidak mati total, artinya lampunya sendiri itu hidup. Dia kan pakai jack tuh, jacknya 2 kelihatan. Nah, tapi tetap aja kalau pakai lakban, view-nya itu nggak enak dipandang, jadi jelek lah ya. Jadi saya beli aja yang baru. Belinya itu waktu itu saya di online, harganya lumayan sih. Satu ini aja 125 ribuan, ya 125 kalau nggak salah itu. Udah berapa bulan lah ya, hampir 6 bulan yang lalu lah. Gitu guys. Jadi untuk kalian hati-hati yang punya motor model sennya kayak gini, terutama di tempat parkir atau di gang atau di jalan yang sempit. Di rumah terutama di pagar keluar masuk pekarangan rumah, kena pintu ini hati-hati, rawan. Oke ya. Kekurangan yang ketiga berikutnya ini guys. Ini saya ambil lap dulu nih guys. Nah ini windshield atau visor. Dia windshieldnya ini mereknya sih oke guys. Dia mereknya dari Taijin. Yang saya tahu Taijin itu mantap lah guys. Ini biasanya motor-motor moge pakai Taijin nih guys windshieldnya ini. Tetapi kenapa materialnya kok bukan rapuh ya? Waktu itu saya lap, ini kan pakai kainnya tipis banget nih guys. Bahannya kayak sutra. Ini bekas baju istri saya guys. Jadi waktu itu saya pakai tisunya tisu ini yang buat sendok makan. Nah itu dia yang bertekstur. Saya lap. Waktu itu agak gerimis pulang kerja. Saya lap pakai itu. Dia bergores guys. Masih ada nggak gores-goresannya ini? Bergores tipis sih kelihatannya. Kalau goresan-goresannya itu, nah ini kayak pecah-pecah dikit gitu. Kalau digini kan sih nggak ketara guys. Gitu. Jadi sekali lagi bagus sebenarnya materialnya, tapi dia riskan untuk memilih-milih bahan apa yang kita harus pakai untuk lap windshield ini guys. Kira-kira begitu ya. Oke. Kekurangan yang berikutnya yang keberapa nih guys ya? Lupa lagi guys. Ya pokoknya kekurangan berikutnya nih guys ya. Silakan kalian hitung aja lah. Nah untuk ban kekurangannya itu motifnya seperti ini guys, ingatan ya, dia itu kayak motif ban tahu, semi ban tahu gitu guys. Jadi bisa dipakai on road off road kira-kira begitu ya. Dia mereknya yang bawaannya ini Federal. Nah kita lihat ban belakangnya yang sekarang ini saya ganti 2 bulan yang lalu guys. Nah ini lihat bedakan motifnya. Ini mereknya dari Presa itu Maxxis. Waktu itu ada 3 pilihan. Waktu itu saya pilihannya beli ban itu ada IRC, terus ada lagi yang Federal dan ini Maxxis atau Dunlop juga ada. Tapi saya ngambil yang Maxxis. Ini kalau nggak salah waktu kemarin saya beli sekitar 400.000 lebih guys. Sekitar 440.000 lah, 450 kurang dikit. Cuman karena ada promo, jadi harganya sekitar 410.000 lah. Gitu. Nah pertanyaannya kenapa diganti? Ah itu kan pertanyaannya. Jadi gini guys, ini pemakaian 1 tahun 2 bulan berarti kan? Ya karena waktu diganti ini kan sekitar 2-3 bulan yang lalu nih guys. Jadi 1 tahun lebih. Ban yang Federal itu bawaannya ini dia mengelupas guys. Nah kita lihatnya di sini aja guys nih ya, yang di depan. Nah ininya pecah ya guys. Dari sini lepas. Terus ke sini guys. Jadi bukan 1-2 titik, di beberapa titik di depan ini guys nih. Tapi kalau yang depannya yang ini enggak, yang belakang tapi yang mengelupasnya. Jadi pecah dia guys. Yang ini dari sini ke sini keluar dia. Jadi untuk ban yang bawaannya Federal ini menurut saya cuman umurnya 1 tahun yang ban belakang. Kembali lagi menurut kalian bagaimana? Apa tergantung pemakaian juga ya? Karena motor ini sekali lagi tadi saya ulang dipakai juga ke luar kota. Saya sering ke Bandung, ke Garut sekitar 1 tahun 3-4 kali guys. Jadi 3 bulan sekali saya kadang-kadang ke Bandung. Gitu guys. Oke
pakai motor ini. Nah, yang depan sih masih awet. Cuman kalau untuk tipisnya sudah mulai tipis sih. Sekali lagi, yang itu diganti gara-garanya pecah ininya nih. Terkelupas. Jadi ada di sanclok gitu guys. Oke ya. Setiap user itu pasti punya rasa tersendiri terhadap motornya ya. Kalau yang saya rasakan, yang terakhir ini saya tetap kurang suka dengan suspensi belakang. Ya, jadi dia hanya dia berfungsi kalau kita boncengan nih yang subtanknya itu. Sementara kalau suspensi depan dia enak guys. Walaupun dia teleskopik, ini main banget guys, beneran guys. Apalagi kalau di gajlugan ini ngemplat lah cek Sunda nama. Gitu guys. Ya, sekali lagi hanya itu aja sih kekurangannya menurut saya. Selebihnya motor ini oke-oke aja, enak lah. Nah itu aja guys yang bisa saya share tentang ADP selama pemakaian 1,5 tahun kurang lebih. Ya, semoga bermanfaat. Mungkin ada baiknya diambil. Kalau yang kurang silahkan di komen aja. Tambahin kira-kira apa kekurangan atau kelebihan menurut kalian tentang motor ADP ini. Oke ya. Jika suka dengan video ini jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.